Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal mu'minina al-muttaqin wa afhamana min ulumiddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama athaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali disambungkan Allah Subhanahu wa taala dengan hari Jumat. Semoga keberkahan senantiasa kita dapatkan di dalam keseharian kita, yakni ziyadatul khair. Di hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-138 dengan tema Sibghatullah, celupan Allah, dan celupan Allah adalah celupan yang terbaik. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Sibghah atau celupan Allah. Dan siapakah yang lebih baik sibghahnya daripada sibghah Allah? Dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Sibghatullah, Imam Muhammad Ali As-Sabuni di dalam tafsir beliau Saffatut Tafasir menjelaskan makna bahasa, makna lugah dari kalimat Sibghatullah. Sibghatullah, as-sibghah ma'khudatun minas sabghi wa huwa taghyiru syai' bilaunin minal alwan wal muradu biha ad-din. Sibghah diambil dari kata as-sabghi, yakni perubahan sesuatu dengan warna. Yang dimaksud di sini adalah ad-din. Sementara Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsir beliau, qauluhu ta'ala sibghatullah, qala ad-Dhahhak an Ibnu Abbas dinullah. Firman Allah Sibghatullah, ad-Dhahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas, maknanya adalah agama Allah. Wa kadza ruwiya an Mujahid wa Abi al-Aliyah wa Ikrimah wa Ibrahim wal Hasan wa Qatadah wa Abdullah ibn Katsir wa Atiyah al-Aufi wa Rabi ibn Anas wa Sudi wa nahwa dzalika. Hal senada diriwayatkan juga oleh Mujahid, Abu al-Aliyah, Ikrimah, Ibrahim, Hasan al-Basri, Qatadah, Abdullah bin Ibnu Katsir, Atiyah al-Aufi, Rabi' bin Anas, As-Sudi, dan lain sebagainya. Wa ittisabu sibghatullah imma 'alal ighra'i ka qawlihi fitratallah ilzamu dzalika 'alaikumu. Penggunaan sibghatullah ini dimaksudkan sebagai dorongan atau semangat seperti yang terdapat dalam firman-Nya juga fitratallah. Maksudnya adalah hendaklah kalian berpegang teguh kepadanya. Ilzamu dzalika. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qurtubi menjelaskan latar belakang awal mula dari persoalan ini. Waruwiya an Mujahidin wal Hasan wa Abi al-Aliyah wa Qatadah aslu dzalika anna an-nasara kanu yasbughuna auladahum filma wa huwa alladhi yusammunahu al-ma'mudiyah wa yaquluna hadza tathhirun lahum. Diriwayatkan dari Mujahid, Al-Hasan, Abu Aliyah, dan Qatadah berkata, awal mula dari hal itu adalah bahwa orang-orang Nasrani itu mencelupkan anak-anak mereka ke dalam air. Peristiwa ini disebut oleh mereka dengan pembaptisan. Mereka berkata, ini adalah pensucian diri mereka. Ibnu Abbas berkata, ketika orang-orang Nasrani mendapatkan seorang anak, maka ketika tiba hari yang ke-7 setelah anak tersebut lahir, mereka mencelupkannya ke dalam air yang disebut
oleh mereka dengan air baptis. Mereka mencelupkannya ke dalam air itu untuk menyucikan anak mereka kepada bagian yang harus dikhitan. Sebab khitan adalah pensucian. Jika telah mereka lakukan hal demikian, maka mereka pun berkata, sekarang ia telah benar-benar menjadi seorang Nasrani. Allah kemudian membantah hal itu kepada mereka dengan berfirman, Sibghatullah, yakni celupan Allah adalah celupan yang terbaik, yakni celupan itu adalah Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Muhammad Ali As-Sabuni memberikan keterangan yang sangat mempesona dari sisi balaghah kalimat ini. Sibghatullah summiya ad-dinu sibghatan bitarakil isti'arah haitsu tazharu simatuhu 'alal mu'min kama yadhharu atharu sabghi fi thawb. Agama disebut dengan sibghah atau celupan, disebut Al-Quran dengan metode isti'arah, peminjaman kata atau peminjaman istilah, karena orang yang beriman itu akan tampak keistimewaannya sebagaimana bekas celupan yang tampak pada pakaian. Hal senada juga dikemukakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran, fasummiya ad-dinu sibghatan isti'aratan wa majazan min haitsu tadhharu a'maluhu wa samituhu 'alal mutaddain kama yadhharu atharu sabghi fi thawb. Oleh karena itulah agama disebutkan dengan sibghah melalui jalur isti'arah atau metode isti'arah, peminjaman kata dan majaz, di mana ia akan memperlihatkan fungsi dan peranannya pada diri orang yang beragama sebagaimana fungsi dan peranan celupan yang berperan atau menampakkan bekasnya pada pakaian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Celupan Allah, dan siapakah yang lebih baik sibghah atau celupannya daripada celupan Allah. Imam Ali As-Sabuni menjelaskan kalimat ini, ai ma nahnu alaihi minal imani huwa dinullahi alladhi sabaghna bihi wa fattarna alaihi fadhahara atharuhu alaina kama yadhharu sabghu fi thawb wala ahad ahsan minallahi sibghatan ai dinan. Artinya suatu yang menjadi keimanan, sesuatu yang menjadi keyakinan, yakni agama Islam. Sibghah artinya celupan, sibghatullah artinya celupan Allah, yang berarti warna keimanan kepada Allah. Allah telah mencelupkan kepada agamanya, maka ia akan tampak bekasnya pada kami. Sesuatu yang dicelupkan tampak pada pakaian. Dan tidak seorang pun yang lebih baik agamanya daripada agama Allah. Waman ahsanu minallahi sibghah. Wa nahnu lahu abidun. Dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Ai artinya wa nahnu na'buduhu jalla wa ala wa la na'budu ahadan siwahu. Artinya kami hanya menyembah kepada Allah dan kami tidak menyembah sesuatu pun selain Dia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makna tentang sibghatullah atau celupan Allah ini teramat penting jika kita kaitkan dengan kondisi seorang muslim pada saat ini. Apakah sibghah atau celupan Islam itu sudah benar-benar membekas pada diri seorang muslim? Bekas celupan itu apakah terlihat pada sikap hidup dalam berbagai sisi kehidupan mereka? Terlebih saat ini kaum muslimin menghadapi tantangan sibghah atau celupan yang lain. Yang tidak jarang celupan tersebut justru yang berbekas dalam kehidupan keseharian mereka, yakni sibghah sekularisme, sebuah celupan yang menjadikan seorang muslim memiliki warna yang tidak sesuai dengan keimanan mereka. Warna keimanan mereka hanya terlihat pada ibadah mahdhah semata di masjid atau musalla. Namun dalam kehidupan keseharian, dalam berekonomi, dalam bersosial kemasyarakatan, pergaulan antara laki-laki dan perempuan, dalam berpolitik dan lain sebagainya, nyaris pengaruh atau celupan Islam sudah mulai memudar. Sungguh faham sekuler ini harus kita jauhkan dari keimanan dan keseharian hidup kita,
karena ia bukan sibghah atau bukan celupan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ia bukan celupan yang baik. Hadirin yang dimuliakan Allah, ayat yang mulia ini mengingatkan kita semua, sejatinya keimanan kita harus benar-benar tercermin dan berbekas dalam kehidupan keseharian kita, sebagai konsekuensi yang telah kita ikrarkan di dalam salat kita, bahwa salat, ibadah, hidup dan mati kita hanya untuk Allah semata. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semoga demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.